Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Samuel. Ini sudah tema yang ke-18 yang kita angkatkan, dan kita kali ini akan belajar mengenai pasal 21, orang-orang Gibeon dan keluarga Saul, ya. Jadi ceritanya begini. Waktu itu Yosua ketika dia berperang merebut negeri, ya, tanah perjanjian, kemudian dia menghantam Ai, Jericho dulu ya, baru Ai ya, walaupun ada kasus sedikit. Kemudian itu datang di pasal 9 itu, Yosua pasal 9, ini ada orang-orang Gibeon. Dia dengan akal berpura-pura dia berasal dari negeri yang jauh, dia datang dengan pakaian robek-robek, karung yang robek-robek dan sebagainya. Dan dia mengatakan, ya dengan akalnya dia sebenarnya mau menjebak Yosua supaya mengadakan perjanjian, ya perjanjian damai lah kira-kira ya. Jadi nggak direbut itu Gibeon itu, karena Gibeon itu sebenarnya dia di seberang sungai Yordan, ya itu harus ditumpas juga karena perintah Tuhan jelas ya. Pokoknya kalau 7 bangsa yang di seberang Yordan itu tumpas habis, ya nggak ada boleh. Nah ini karena Yosua ditipu, dia tidak minta petunjuk Tuhan. Di sini dibilang di pasal 9 itu Yosua tidak minta petunjuk Tuhan dan langsung saja mengadakan perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Dan ini sebenarnya perjanjiannya ya perjanjian manusia ya, kayak Daud. Perjanjian itu ada yang seperti Daud pribadi ya, Daud dengan Jonathan. Ada yang perjanjian antara satu bangsa atau satu kerajaan dengan kerajaan lain. Tapi ini masalahnya perjanjian itu sesuatu yang sakral. Artinya orang tidak boleh melanggar perjanjian itu. Kalau biasanya dulu kebiasaan di sana, perjanjian itu dibikin binatang itu dibelah begitu ya. Dan orang yang mengadakan perjanjian itu berjalan di antaranya itu ya, supaya ini menandakan begitu sakral perjanjian itu. Dan kalau nanti ada yang melanggar, itu akan jadi seperti binatang itulah, dibelah, kira-kira begitu ya. Perjanjian bukan sesuatu yang ringan-ringan aja ya. Nah, Tuhan kita itu juga adalah Tuhan perjanjian. Itu makanya nanti saya akan singgung mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. 2 perjanjian ini aja ya yang terkait dengan tema kita ya, Israel itu kan perjanjian lama, dan gereja nanti aplikasinya perjanjian baru. Tapi kita lihat dulu di sini. Ini ceritanya Saul ketika dia menjadi raja, dia berusaha membinasakan orang-orang Gibeon ini. Memang Saul melakukannya demi demi kepentingan Israel dan Yehuda ya, demi kepentingan Israel. Tapi dia entah dia tidak tahu, atau saya yakin sih dia pasti tahu bahwa ada perjanjian antara orang Israel dan ini orang sisa-sisa orang Amori ini. Ada perjanjian dan tidak boleh dilanggar gitu ya. Tapi Saul berusaha binasakan orang-orang Gibeon ini. Nah, kemudian tidak langsung datang hukuman Tuhan atau hajaran Tuhan kepada Saul dan Israel itu. Tapi ketika di pasal 21 ini, dalam zaman Daud, ini mulailah terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Ya, ini sesuatu yang jarang, hampir ya, memang nggak mungkin terjadi kalau tidak ada satu sebab. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Nah, Tuhan jawab, berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, ya, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Nah, disinilah kadang-kadang saya melihat itu perjanjian itu begitu luar biasa ya efeknya ya. Dan walaupun tidak langsung di situ melanggar, di situ dihajar, atau di situ melanggar, di situ langsung dapat akibatnya, enggak begitu. Tapi tetap Tuhan mengingat ya. Orang Gibeon tidak boleh ya. Di zaman Yosua mereka hanya dijadikan budak aja, suruh timba air untuk belah kayu untuk rumah Tuhan. Tapi yang jelas nggak boleh ditumpas ya. Kemudian akibatnya ini kelaparan, Tuhan bilang pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Hutang darah itu artinya karena Saul membunuh, darah tertumpah, ya utang itu darah. Dan harus dibayar dengan darah juga ya. Kalau
nggak bisa dibayar sogok-sogok, nggak bisa. Harus darah tertumpah, bayar dengan darah juga, ya. Nah, kemudian Daud datanglah dia kepada orang Gibeon ini, bagaimana apa yang harus kuperbuat bagimu supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan, kata Daud. Terus orang Gibeon ini bilang, ya, minta 7 orang, ya, keturunan Saul yang anaknya laki-laki itu akan darahnya akan ditumpahkan juga. Kira-kira begitu. Untuk bayar. Karena ada utang darah, bayar dengan darah. Nah, darahnya itu karena Saul sudah mati, Yonatan sudah mati, anak-anaknya, keturunannya itulah, ya. Keturunan Saul diminta 7 orang, katanya. Dibilang di sini, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, kata orang-orang Gibeon itu tuannya ini ngomong, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Ini ngeri juga sebenarnya ini, ya. Untung dia minta 7. Gimana kalau minta dia 14? Pendeknya 7 orang harus dicari. Nah, kemudian Daud bilang Daud nggak bisa tawar-menawar begitu. Ya sudah, harus, ya, kerjakan. Dicarilah 7 orang keturunan Saul, ya, termasuk keturunan Yonatan juga, Melkisua, yang anaknya Saul. Nah, ini diambillah karena raja sayang dengan Mephiboset. Mephiboset itu anaknya Yonatan. Ya, harusnya Mephiboset ini diambil juga ini, ya. Dipilihlah. Daud memilihnya yang 5 anak laki-laki Merab. Merab itu anak perempuan Saul yang tadinya sebenarnya rencananya jadi istri Daud, yang nggak jadi, ya. Anak laki-laki Merab ada 5, dan kemudian ada 2 anak laki-laki Rispa dan binti Aya yang dilahirkan bagi Saul, ya. Namanya Armoni dan Mephiboset. Mephiboset ini bukan anak Yonatan, ya. Ini anak gundiknya Saul. Jadi ada 5, ya, anaknya Merab 5, anaknya Rispa ini gundik Saul, itu ada 2, ya. 7 anak laki-laki. Serahkan dan mereka digantung, dihukum mati, ya. Ngeri sekali. Inilah kesalahan Saul ini, menyebabkan keturunannya kena dia, ya. Ini berkat keturunan maupun katakanlah disiplin hajaran keturunan itu berlaku. Makanya ada hukum Tuhan, kan, aku akan membalaskan kesalahan seorang bapak kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga, keturunan keempat. Tapi aku mengasihi beribu-ribu orang, ya, yang mencintai aku, kata Tuhan. Jadi ada ini apa yang saya menyebutnya, ya, berkat atau hukuman keturunan lah, ya. Karena pernah juga ada seorang mengadakan penelitian. Itu ada seorang yang namanya Jonathan Edward, itu yang penginjil yang hebat itu, dihitung di 17 keturunannya dari si Jonathan Edward ini. Bagus, ya. Banyak yang jadi pengacara, jadi dokter, jadi teknisi, ya, atau insinyur dan sebagainya, itu banyak. Dipilih juga seorang penjahat, ya. 17 keturunannya itu dihitung, disurvei lah. Oh, banyak yang jadi penjahat juga, yang jadi bandar narkoba, semua yang begitu-begitu. Itu kenapa? Orang sering bilang kutuk keturunan, ya. Jadi ada akibatnya lah, ya. Apa yang kita perbuat ini kepada keturunan kita. Entahkah kita ini, ya, kalau kita ini bisa begini, ini sebenarnya bisa kita mendapat kasih karunia Tuhan, bisa melayani itu. Kalau dilihat ke atas barangkali sudah ada orang-orang, entah bapak, kakek kita, keturunan kita di atas yang sudah juga melayani Tuhan, gitu, ya. Nah, jadi kurang lebih pendeknya begitu. Setelah mereka dihukum mati, ya udah, Tuhan mendengarkan, dikatakan di sini, mengabulkan doa untuk negeri itu. Kesimpulannya apa dulu dengan cerita ini, ya, cerita orang Gibeon dan Saul. Kesimpulannya bahwa perjanjian bukan perkara ringan. Perjanjian bukan soal yang bisa dilanggar begitu aja tanpa terkena akibat. Nah, ini yang dapat, ya, kita dari cerita, ya, dari cerita orang Gibeon dan Saul. Kita langsung aja lah terapkan dulu, ya, karena Tuhan kita juga adalah Tuhan perjanjian. Kita lihatlah bagaimana
Israel dengan Tuhan ada perjanjian, ya, sebagai bangsa ya. Israel melakukan perjanjian itu di Gunung Sinai, kita tahu. Nanti kita baca nih ya, Keluaran 19:20. Jadi di Gunung Sinai diperantarai Musa, ya, 1500 tahun lah sebelum Yesus datang, itu Israel di Gunung Sinai mengadakan perjanjian dengan Yahweh. Di situ tampilnya nama Elohim itu Yahweh. Dan perjanjiannya saya bacakan, ada 3 lah ya, intinya ya. Pasal 19 ya. Yang pertama dikatakan di situ ayat yang kelima ya. Dan sekarang jika, ini ada perjanjiannya bersyarat ini. Jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku, jadi syaratnya mendengar suara Tuhan, memegang perjanjian tentunya, maka, itu Tuhan, ada 1, kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa. Segala bangsa itu harta Tuhan, ya. Tuhan mencintai karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Tapi ada harta kesayangannya, yaitu Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Yang pertama ya, jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan pegang perjanjian, maka ini nomor 1. Yang kedua, kamu akan menjadi, ini pasal 6 ya, pasal 19 ayat 6 ya, saya pakai ILT. Kamu akan menjadi imamat rajani bagiku. Imamat rajani itu artinya kamu akan menjadi imam-imam dan raja-raja. Apa artinya? Kalau raja-raja tentu mempunyai otoritas, berkuasa. Kemudian kalau imam itu perantara. Jadi bangsa-bangsa lain itu, ini Israel keseluruhannya, dia sebagai imam, membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa, membawa juga bangsa-bangsa kepada Yahweh. Jadi imam itu fungsinya perantara untuk mendamaikan lah dunia itu atau bangsa-bangsa kepada Yahweh dan Yahweh kepada, oh bukan, jangan salah ya, bukan berarti Yahweh yang didamaikan, ya, karena bukan Yahweh yang berontak. Loh, yang berontak ini bangsa-bangsa ini. Jadi yang jangan kita bilang, karena ada pernah cerita itu bahwa seolah-olah kayaknya Bapa di sorga marah sama manusia, terus sudah gitu Yesus itu mendamaikan gitu loh. Tangan Bapa di bawah gitu disatukan dengan tangan orang berdosa. Nah gitu, yang didamaikan tuh orang berdosa itu, mereka yang berontak, mereka yang bersalah. Begitu ya, jangan salah ya. Jangan, bukan berarti Tuhan didamaikan. Enggak, dia adalah Elohim, adalah kasih ya, yang perlu didamaikan itu kita, orang berdosa. Jadi inilah yang kedua berkatnya, raja-raja dan imam-imam. Kemudian yang ketiga, ya, dikatakan di sini, kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan. Lawannya umum. Kalau umum itu silakan, nggak ada khusus ya. Kudus itu bukan berarti nggak berdosa lawannya ya. Kudus lawannya itu umum, ya. Kudus itu dipisahkan. Jadi ini Israel menjadi bangsa yang kudus karena dia dipisahkan dari antara segala bangsa untuk dipakai oleh Yahweh. Kuduskan. Jadi kalau kita ini orang kudus itu bukan bicara dosa. Kita orang kudus artinya kita dipisahkan dari antara orang-orang yang lain untuk suatu maksud Tuhan, untuk rencana Tuhan, untuk kehendak Tuhan gitu loh. Ini Israel ini luar biasa, perjanjian ini, waduh, ya, penuh kasih karunia ya. Perjanjian lama itu antara Israel dengan Yahweh itu diperantarai Musa, penuh kasih karunia Tuhan. 3 hal ini. Tapi ada jikanya ini. Bersyarat ya perjanjian itu. Kemudian Tuhan tentu sebagai apanya katakan di pasal 20 ini, sebagai ya dia mengadakan perjanjian, dia juga memberikan hukum, aturan ya, supaya jangan dilanggar itu. Ya, aturannya itu ini ada 10 hukum itu. Ini baru aturan 10 hukum, sebenarnya masih ada aturan-aturan mengenai bait suci, membangun kemah itu, mengenai kehidupan sehari-hari, mengenai imam, oh banyak ini ya. Aturan-aturannya itu. Kalau orang Yahudi bikin ada 613 kalau nggak salah ya, 613 aturan-aturan itu dikategorikan itu.
Ya, dikatakan di sini kalau pasal 20 syara ini 10 hukum itu, 10 aturan itu. Itu isinya juga perjanjian. Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Ini perbuatan Tuhan dulu dilihat, barulah ada persyaratan di sini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku dan seterusnya. Jadi ini perjanjian ini ya, Israel, kita tahu kalau kita baca Yeremia pasal 31 itu mereka melanggar Israel ini. Baik dengan mulai dari anak lembu emas, ya, ini baru perjanjian dinyatakan. Musa naik ke atas gunung 40 hari dia puasa, nggak makan, nggak minum. Kemudian dikasih 2 loh batu, ini sebagai loh perjanjian karena isinya di situ. Perjanjian dikatakan antara Yahweh Elohimmu telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi aku akan menjadi, dari pihak Tuhan, aku akan menjadi Yahweh Elohimmu. Dari pihak kamu, taati ini 10 ini. Ya, selain lagi aturan-aturan yang lain. Belum lama, masih di atas Musa itu. 40. Oh, di sini Israel sudah bikin anak lembu emas, harus tahu ya itu. Dan dalam kisah pasal 7 itu, Stefanus dalam khotbahnya, dia bilang, selama 40 tahun di padang gurun, Israel tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, dewa Molok lah ya, macam-macam lah ini ya. Dan akhirnya keimamannya pecah belah begitu ya. Jadi orang Lewi aja kita tahu yang menjadi imam, yang sementara yang suku-suku lain. Tadinya Israel itu menjadi imam bagi bangsa-bangsa, sekarang Israel sendiri perlu diimami oleh suku Lewi gitu. Jadi itu bukan rencana semulanya, itu ada izin Tuhan karena akibat pemberontakan anak lembu emas. Kita cerita ya. Jadi kemudian Israel juga melakukan dosa mengerikan juga ya, selain penyembahan berhala berulang-ulang itu, penyembahan berhala itu ya. Padahal dia bilang jangan ada padamu ilah lain, jangan buat bagimu patung. Israel terus begitu. Yang berikut, dosa Israel itu minta raja. Ketika itu bukan waktu Tuhan, bukan jalan Tuhan, bukan kehendak Tuhan ya untuk saat itu. Israel minta raja ya, supaya sama dengan bangsa-bangsa lain. Samuel bilang dosamu besar katanya. Sampai Israel akhirnya dibuang ke raja manusia Babel. Karena dia dengan cara minta raja itu sebenarnya dia menolak Yahweh sebagai rajanya. Ya, jadi Yahweh serahkan itu ke kepada raja bangsa lain supaya dirasain itu. Begitulah kalau punya raja manusia itu kayak gitu rasanya ya. Kemudian kita melihat ini dalam Yeremia 31 inilah satu bagian firman Tuhan dalam perjanjian lama yang menceritakan bagaimana Israel melanggar perjanjian lama itu yang kita sebut perjanjian antara Yahweh dengan Israel di perantara Musa, itu perjanjian lama. Dan di sini dengan kasihnya Tuhan mau bikin lagi perjanjian yang baru. Nah, mari kita lihat dulu ya. Itu perjanjian baru untuk orang Israel ya, yang utamanya ya. Coba dulu kita lihat. Yeremia pasal 31 ayat 31. Lihatlah hari-hari itu tiba firman Yahweh bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Jadi perjanjian baru Tuhan bikin menggantikan yang lama itu karena yang lama sudah dilanggar. Dan yang baru ini lebih baik. Kitab Ibrani itu menjelaskan bagaimana yang baru lebih bagus. Kata kuncinya kitab Ibrani itu better, lebih baik ya. Terus dia bilang begini ya, walaupun ini di sini dikatakan bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang terhadap perjanjianku itu mereka telah melanggarnya, walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka. Jadi sifat perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu antara seperti suami dengan istri. Makanya kalau Israel menyembah berhala itu sama dengan percabulan rohani begitu ya, perzinahan rohani. Nah, sekarang kira-kira apa isinya nih perjanjian baru ini? Sifat dasarnya perjanjian baru. Perhatikan ini, sudah lihat. Ayat 33. Aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, sehingga aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umat. Ini intinya. Kalau perjanjian lama itu kan hukumnya itu ditulisnya kan di loh batu, 2 loh batu ya. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan
akan menaruh hukumnya yang tadinya di bawah batu, aku masukkan itu ke dalam batin orang Israel dan Yehuda itu. Ya, masukkan, tuliskan ke dalam itu. Nah, jadi berbeda. Jangan disamakan itu ya, hukum perjanjian lama dengan perjanjian yang baru, karena yang baru itu ditulis ke dalam batin ya. Dan sangat bersifat batiniah. Ya, nggak boleh hukum-hukum perjanjian lama langsung terapkan ke dalam konteks perjanjian baru, karena perjanjian baru itu hukumnya tuh ditulis dalam batin. Sebagai contoh lah, waktu Yesus itu ditanya waktu hukum rajam, mengenai hukum rajam. Waktu itu ada perempuan kedapatan berzina, ya, orang Farisi dicoret ini, ahli-ahli hukum nih. Dia bilang, ini kalau menurut hukum Musa nih, ini mesti dirajam. Betul. Kalau menurut hukum Musa, perempuan yang ketahuan berzina ya harus dirajam. Tapi Yesus menulis. Itu artinya apa? Hukum rajam itu sedang ditulis oleh Yesus ke tanah. Ke tanah manusia, ke tanah orang Farisi. Artinya tanah itu kepada hati manusia itu. Simbolnya ya, tanah. Ya, perempuan penabur juga firman masuk ke tanah itu. Tanah itu kan hati manusia. Tulis begini. Orang Farisi desak terus. Jadi gimana nih Rabi? Ini hukum rajam diterapkan kan nih? Yesus bilang, aku datang ini bukan untuk menggenapi, bukan untuk melanggar hukum atau meniadakan hukum Taurat. Hukum rajam itu betul. Tapi aku datang supaya menggenapi. Dengan cara kalau udah genap itu maka hukum rajamnya ditulis dalam tanah. Ditulis dalam hati. Apanya tafsirannya hukum rajam tulis dalam hati. Yesus bilang begini, siapa yang tidak berdosa itu yang pertama kali lempar batu. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, ternyata nggak ada yang berani lempar batu, semuanya berdosa juga. Kemudian yang kedua, Yesus bilang kepada perempuan itu, ada nggak yang lempar batu kepadamu, hai perempuan? Tidak ada Tuhan, katanya. Aku pun tidak. Nah, aku mengampuni, jangan berbuat dosa lagi. Inilah tafsirannya dua nih, hukum rajam ditulis dalam batin. Yang pertama, siapa yang berdosa? Siapa yang tidak berdosa? Itu lempar pertama. Yang kedua, mengenai pengampunan dan pemulihan dan peringatan juga jangan berdosa lagi. Jadi setiap hukum atau apapun dalam perjanjian lama tulis dulu di dalam batin. Jangan asal, karena perjanjian lama itu secara umum itu ya, itu perjanjian yang bersifat lahiriah, nubuat ya, simbol-simbol yang penggenapannya adalah Kristus. Kalau di dalam Kolose 2:17. Ya, semua tuh hari raya atau apa ibadah ya, atau bait sucinya juga apa semua itu tafsirannya secara umum ditulis di dalam batin adalah Kristus. Makanya Christ in you, Kristus ditulis dalam batin, itulah dia perjanjian baru. Batinnya dia, ya. Nah, akibatnya kalau hukum ditulis dalam batin apa? Nah, ini dia akibatnya nih. Aku akan menjadi Elohimmu, mereka akan menjadi umatku, dan ayat 34 ini. Nggak ada lagi orang perlu ngajar satu dengan yang lain ya. Kenapa? Dengan mengenallah akan Yahweh. Karena mereka semua akan mengenal aku. Inilah dia pengenalan batinnya akibat daripada hukum perjanjian lama yang ditulis dalam batin. Pengenalan. Ya nggak perlu lagi ngajar-ngajar. Makanya 1 Yohanes itu bilang, dalam dirimu ada pengurapan. Engkau nggak perlu lagi diajar oleh orang lain. Engkau akan tahu kebenaran. Otomatis. Kenapa? Karena pengurapan dalam batin itu, yaitu Christ in you. Itu yang ngajarin kita kebenaran. Ya. Terus. Aku akan mengampunkan kesalahan kepada mereka dan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Jadi kalau hukum dalam perjanjian lama ditulis dalam batin, maka ada pengampunan dan Tuhan tidak ingat lagi akan dosa-dosa. Sudah dihapuskan sekali dan selamanya. Nah sekarang saya lihat kalau ke dalam kekristenan. Ini apa ini yang terjadi nih? Ya. Karena nggak paham prinsip ini, nggak tahu perjanjian. Malah kadang-kadang kalau ditanya orang Kristen atau para pengajar Alkitab itu ditanya deh, perjanjian baru itu apa? Kadang-kadang bingung juga. Di Ibrani 8 sebenarnya ada itu dikutip. Yeremia 31 dikutip di Ibrani 8 ya, Paulus yang menulis itu.
Nggak tahu, kenapa Anda tahunya? Ya itu ajarannya, berarti dunia kekristenan ya. Saya mau menyebut dulu soal ibadah ya. Ibadah dalam dunia kekristenan itu jadi lahir ya, mirip-mirip dengan perjanjian lama, campuran lah. Karena di sini diajarkan rumah Tuhan katanya. Jangan lupa rumah Tuhan, apalagi habis COVID ini kan, rumah Tuhan udah sepi ya, dan nggak ada perpuluhan, nggak ada makanan di situ. Rumah Tuhan tuh maksud mereka tuh adalah gedung denominasi, itu rumah Tuhan katanya. Memang dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, baik suci itu ya itu gedung. Tapi dalam perjanjian baru baik Roh Kudus siapa? Kita. Kamu adalah baik Roh Kudus. Ya. Baik Roh Kudus itu orang, gereja itu orang. Ya. Bukan gedung. Tapi itu loh di bawah-bawah itu, lihat. Hukum perjanjian lama di bawah-bawah masuk dalam kekristenan. Kemudian perpuluhan. Ini saya mau coba dulu untuk membuktikan bahwa itu denominasi itu apa kekristenan, dunia kekristenan telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Ini nggak main-main loh. Saya beri contoh dulu. Perpuluhan. Atau sekaligus akan buah sulung. Karena itu kalau dalam hukum 613 hukum orang Yahudi itu dia dimasukkan dalam satu kategori donasi kepada baik. Kalau dalam surat Yakobus jelas, nanti dalam Wahyu 14, dalam Wahyu 14 juga jelas itu. Buah sulung itu adalah orang, umat pilihan Tuhan, para pemenang. Itu buah sulung. Ya. Jadi buah sulung di dalam perjanjian lama memang hasil tani. Perpuluhan juga ya hasil tani juga, dipotong-potong ada macam jenisnya itu. Kalau para pemimpin dalam kekristenan ini ngomong kepada umat Tuhan yang terikat dengan perjanjian baru, dia bilang gini, kau harus bayar perpuluhan. Dikutip lagi Malaikat 3:10. Jangan mencuri uang Tuhan, ya. Dan sebagainya lah. Macam-macam. Ada yang bilang ajarin buah sulung juga, duit juga. Emang ini otak-otak duit ini. Ya, orang yang ngajar perpuluhan, buah sulung, entah apapun janji iman, itu otaknya jelas otak duit, nggak ngerti perjanjian. Nggak boleh itu. Itu kalau dimasukkan di sini itu umat pilihan Tuhan. Saya sedang nulis itu mengenai buah sulung. Itu pelanggaran terhadap perjanjian. Itu ya, yang melakukan ajaran itu, ya. Sama juga kayak yang ngajarin orang ibadah harus ke gedung. Itu kalau perempuan kayak Yesus pembicaraan perempuan dengan perempuan Samaria dengan Yesus. Perempuan Samaria punya konsep mirip-mirip dengan perjanjian lama. Engkau bilang katanya ibadah mesti di Yerusalem. Memang benar, di dalam perjanjian lama Yerusalem itu kota yang dipilih Tuhan untuk Tuhan menaruh namanya di situ. Kalau orang Samaria di Gunung Gerizim. Yesus bilang ada saatnya orang ibadah nggak di gunung ini, gunung itu, tapi dalam roh dan kebenaran, dalam Christ in you itu, mengikuti pimpinan roh. Kapan Kristus menyuruh ke sini sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai apapun, mahasiswa atau apa, kalau ngikutin pimpinan roh itulah ibadah. Tapi sekarang dalam kekristenan apa yang diajarin? Dikutip lagi Ibrani 10:25. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Mereka kan nggak tahu bahwa pertemuan itu istilah Yunaninya bukan sinagoge. Kalau sinagoge memang pertemuan ibadah itu kayak sinagog. Itu tempat perkumpulan. Di situ istilah Yunaninya episinagoge, artinya suatu pertemuan. Epi itu di atas, dalam dimensi lebih tinggi. Sama seperti yang Paulus bilang, sekalipun aku nggak ada di situ, aku hadir dalam roh, katanya kepada jemaat Korintus. Artinya, kalau orang Kristen yang terikat perjanjian baru itu hidup dalam roh, dia sedang berepisinagoge, sedang pertemuan. Karena itulah jangan kita hidup di luar roh. Teruslah dipimpin roh supaya kita tetap berepisinagoge. Bukan ibadah datang ke pertemuan gedung denominasi. Ini ajaran pelanggaran terhadap perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian ini. Nanti itu dosanya ini kalau orang Gibeon ini enggak di generasi itu tetap Tuhan ikan ingat, ya itu enggak main-main. Karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Oh dia sangat setia dengan perjanjiannya, makanya kesetiaan itu sangat penting di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab Amsal bilang, sifat apakah yang ingin dicari dalam diri manusia? Bukan kepintarannya dulu, ya bukan soal pandai bercaranya, bukan karunia-karunia, bukan kesetiaannya. Setia pegang perjanjian. Ini banyak di dalam kekristenan nih. Makin lahir ya kalau bicara berkat. Ya. Student, berkat. Memang orang Israel itu berkatnya jasmani. Ya. Orang pilihan Israel itu semua nggak ada yang miskin.
Bahkan Israel sekarang ini aja ya, harta kekayaan harta dunia itu sepertiga udah di tangan Israel, termasuk konglomerat yang di Amerika tuh. Ya, mereka akan menjadi bangsa yang diberkati secara jasmani juga, ya. Karena memang itu berkatnya. Tapi kalau di sini Efesus 1 ayat 3, kamu telah diberkati dengan segala berkat rohani. Bukan berarti Tuhan gak peduli dengan makan minum kita, bukan itu. Tapi siapa yang mengajarkan teologi sukses itu ya? Berkat, yang arahnya ujung-ujungnya ada yang bilang ruko lah, yang ini properti lah ini, Pak. Itu nggak ngerti, ya. Berkat rohani itu banyak, itu dalam kemah suci juga pengalaman rohani bersama dengan Tuhan tuh alat-alat itu kan simbolnya. Banyak deh, dunia kekristenan udah kacau lah. Sudah melanggar perjanjian. Nggak ngerti perjanjian baru itu apa. Nggak pernah juga diajarkan, karena kalau diajarkan ya nggak jadi lagi denominasi. Karena dunia kekristenan itu awalnya karena ada para pemimpin ya, menarik murid-murid kepada dirinya. Tadinya nih murid-murid jalannya mengikuti pimpinan roh, sekarang mengikuti dia. Tiap denominasi itu ada pemimpinnya dan anggotanya ikut dia. Itu Tuhannya. Denominasi apa? Kalau saya sebut, saya akan bisa sebut itu pemimpinnya siapa. Dialah yang diikuti, ya. Bukan Alkitab. Kalau Alkitab yang diikuti ya mereka ngerti dong soal perjanjian kan. Ini nggak ngerti. Kesimpulannya apa ini? Jadi ini dalam kekristenan nih banyak nih Saul ini melanggar perjanjian dengan coba menghantam orang Gibeon. Saul ini ya. Para pemimpin ini yang melanggar perjanjian dan ngajarin begitu sama umat. Ya. Itu saya bilang ya, kalau mengenai ibadah, mengenai bait, mengenai hukum-hukum perpuluhan lah, buat suluhan macam-macam banyak lagi. Berkat lah, macam-macam ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya udahlah, memang ini khotbah bukan untuk Saul kok. Dalam kekristenan bukan. Ini saya share ini untuk umat pilihan Tuhan, untuk peneguhan dalam batinnya. Orang umat pilihan Tuhan sudah tahu. Ya, udah tahu dia. Hanya ya mudah-mudahan saya dipakai untuk meneguhkan yang sudah mereka tahu itu, ya, bahwa perjanjian itu bersifat batiniah. Memegang perjanjian itu artinya tetap mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Setia itu artinya tetap mengutamakan Kristus dalam batin, yang adalah kemuliaan Tuhan itu yang nanti dinyatakan. Puji Tuhan lah ya, haleluya, amin.